lulus SMA ada tawaran beasiswa untuk sekolah ke luar negeri. Jadi saya lebih termotivasi untuk mengejar cita-cita saya ya untuk studi di luar negeri. Dan saat itu ada tawaran untuk beasiswa ke Jepang, Jerman, Australia, dan Inggris. Dan aplikasinya itu harus dikirim langsung ke instansi-instansi yang ada. Dan ini merupakan program state ya, programnya Pak Habibie yang saat itu beliau menjadi Menristek. Dan saya tertarik untuk apply langsung ke instansi Batan karena berbeda dengan instansi yang lain seperti BUMN ataupun LIPI BPPT. Jadi Batan itu kelihatan keren karena fokus risetnya terkait dengan teknologi nuklir. Jadi buat anak lulusan SMA saat itu tuh nuklir itu sesuatu yang wah dan keren banget gitu dah. Karena ingin beda, makanya saya apply di Batan saat itu. Awalnya itu waktu cita-cita ya ingin di Batan karena lihat Batan tuh wah hebat, reaktor atom Bandung gitu. Waktu kecil tuh udah pengen cita-cita waktu itu dulu reaktor atom Bandung. Pas begitu masuk ya pegawainya ibu-ibunya wah hebat-hebat, pintar-pintar gitu. Nah itu motivasinya tuh ingin ya seperti ibu-ibu mereka gitu. Motivasi saya kerja di Batan sebenarnya lebih ke mengaplikasikan keilmuan, dasar keilmuan yang dimiliki. Dan walaupun selama perjalanannya sebenarnya juga menghadapi tantangan ya Bu, terutama terkait keilmuan kenukliran. Nah tapi memang itu ya juga menjadi motivasi pada akhirnya ketika selama perjalanan khususnya di kelompok penelitian TARU. Terus mungkin juga selain itu karena dari kecil, dari mulai TK, SD sampai kuliah di Bandung, dengan bekerja di Batan, khususnya Batan Bandung itu juga menjadi salah satu wujud pengabdian dari diri pribadi untuk tanah kelahiran. Hal yang paling disyukuri menjadi pegawai perempuan di Batan adalah saya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi, mengembangkan kemampuan diri saya, dan tidak ada perbedaan gender di sini. Di Batan itu kita sebagai perempuan dalam bertugas maupun dalam mengerjakan tugas sehari-hari itu kita diperlakukan setara dengan rekan pegawai pria. Jadi tidak ada perbedaan yang mencolok ya antara pegawai pria dan wanita. Dua-duanya diberi hak dan kewajiban yang setara. Bahkan kita lihat banyak pegawai perempuan yang maju misalnya menduduki posisi-posisi yang penting di manajemen Batan. Hal yang paling disyukuri dari pegawai perempuan di Batan adalah kita semua sama memiliki kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi nuklir. Baik, yang paling saya syukuri sebagai pegawai Batan itu adalah di Batan ini kita punya kesempatan yang besar gitu ya untuk mengembangkan kompetensi yang ada pada diri kita. Terus kemudian lingkungan kerjanya juga sangat-sangat mendukung kita seorang ibu itu bisa terlibat dalam segala pekerjaan yang ada di Batan. Karena saya baru punya bayi, jadi tantangan terberatnya adalah di masa pandemi ini kan daycare belum banyak buka, terus mau pakai pengasuh anak juga mikir-mikir ya dari luar. Jadi menurut saya itu yang terberat sih. Menjadi ibu bekerja di masa pandemi harus benar-benar menjaga kesehatan, terutama saat kita pulang dan pergi bekerja dan saat bersosialisasi di tempat kerja, karena dengan memiliki anak-anak yang masih kecil di mana mereka masih harus dekat dengan kita setiap saat itu merupakan hal yang cukup berat bagi saya. Ya, di masa pandemi ini khususnya buat perempuan kendala utamanya adalah membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan, karena seperti kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi ini anak-anak belajar dari rumah. Nah, di sini kita harus pandai-pandainya membagi waktu antara keluarga dengan pekerjaan. Ketika saya harus WFH dan saya juga harus menemani anak saya untuk
sekolah from home, dimana saya harus menjaga mood untuk bekerja dan juga menjaga mood anak-anak saya untuk sekolah. Kalau menurut Feni, wanita hebat itu, semua wanita itu hebat, bergantung dari versinya masing-masing. Tapi yang pasti wanita hebat itu adalah wanita yang selalu berusaha untuk mengembangkan kemampuannya dan juga memberikan versi terbaik dari dirinya sehingga bisa memberikan manfaat untuk sekelilingnya. Wanita yang hebat menurut saya adalah wanita yang bisa mengatur waktunya, terutama untuk ibu-ibu yang bekerja, bisa mengatur waktunya untuk keluarga, untuk pekerjaan, dan bisa mengatur moodnya untuk anak-anaknya. Sangat inspiratif. Jadi sejak pada masa zamannya itu Kartini sudah mempunyai wawasan yang luas tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kartini itu pahlawan wanita Indonesia yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Menginspirasi karena beliau itu memperjuangkan perempuan Indonesia sehingga bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Ibu Kartini itu adalah sosok wanita yang hebat karena seperti tadi beliau sangat memahami tugas dan fungsinya sebagai wanita. Kemudian beliau juga memiliki visi dan misi yang jauh ke depan untuk meningkatkan harkat dan martabat wanita. Bagaimana kita mencapai cita-cita Kartini dengan selalu bersemangat dalam menggapai cita-cita serta pantang menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Bagaimana cara saya mewujudkan cita-cita Kartini itu adalah dengan saya berusaha untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya yang saya mampu, kemudian mengabdikan ilmu yang saya dapat itu di bidang pekerjaan saya semaksimal mungkin. Harus bekerja dengan penuh dedikasi dan profesional. Perempuan di Batam, kalau buat saya pribadi lebih motivasinya merupakan bentuk rasa syukur ya, karena sebagai seorang perempuan kita diberikan kesempatan pada masa sekarang ini untuk bisa mengoptimalisasi semua potensi, kemudian kesempatan peluang yang ada, sehingga kita bisa mengoptimalkan semuanya itu untuk membuat banyak kebaikan dan manfaat buat orang lain. Kita sebagai perempuan jangan pernah merasa lemah. Kita harus tetap mampu untuk survive. Berkat ibu kita Kartini, kesempatan kita untuk belajar, berkarya, berusaha itu sudah sama dengan laki-laki dan di kesempatan yang ada sangat terbuka bebas, besar dan sangat luas. Jadi jangan berhenti, pantang menyerah, tetap rajin dan berusaha keras. Motivasi untuk pegawai perempuan di Batam mengembangkan ilmu pengetahuan nuklir yang saya miliki agar dapat dimanfaatkan. Untuk itu motivasi, tolonglah ibu-ibu yang diberi kesempatan bekerja di sini, laksanakan tugas dengan baik, sungguh-sungguh, tentunya dengan aturan-aturan yang berlaku kita sesuaikan gitu, ikutin ya. Kartini menginspirasi bahwa wanita mampu berkiprah dalam memajukan bangsa. Peran wanita sangatlah penting dalam menyiapkan generasi. Sebagai pegawai yang bekerja di lembaga riset, kita dituntut berperan aktif yang hasilnya diharapkan dapat dirasakan masyarakat baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Bekerja sungguh-sungguh, penuh dedikasi dengan mengutamakan nilai luhur sosok wanita yang lembut, anggun, keibuan, dan tangguh
menjadi kunci utama bagi wanita dalam berjuang, baik dalam karir maupun dalam kehidupan keluarganya. Mari kita sama-sama bekerja profesional untuk memajukan Batan dan Ibu Pertiwi yang kita cintai. Menjadi wanita berarti menerima sepenuhnya bahwa kamu memiliki hak yang sama untuk membuat perubahan. Selamat Hari Kartini untuk setiap wanita hebat yang tengah berjuang di masa pandemi. Selamat Hari Kartini untuk setiap wanita hebat yang tengah berjuang di masa pandemi ini. Selamat Hari Kartini untuk setiap wanita hebat yang tengah berjuang di masa pandemi. Selamat Hari Kartini untuk setiap wanita hebat yang tengah berjuang di masa pandemi. Terima kasih telah menjadi dirimu apa adanya. Terima kasih telah menjadi dirimu apa adanya. Terima kasih telah menjadi dirimu apa adanya. Jadilah penerang yang tidak pernah padam. 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 Selalu bersinar dengan kecerdasan yang kamu miliki. Dengan kecerdasan yang kamu miliki. Selalu bersinar dengan kecerdasan yang kamu miliki.